Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Miss Vera channel. And as usual, today we are going to talk about listening. Kita masih bahas listening, tapi kita sudah move on nih ya ceritanya. Kita sudah move on ke part B. Part B ini dia seperti yang sudah kita ketahui ya, longer than part A. Jadi lebih panjang kan nih dialognya dibanding dari part A. That's why ini kita sebutnya extended conversation. Jadi lebih panjang ya conversationnya. Nah di part B ini juga satu audio ini berlaku untuk beberapa pertanyaan ya kan. Misalnya this conversation belongs to number 31 until 34 misalnya gitu ya kan. Itu mengenai part B gitu ya secara generalnya. Nah sekarang kita akan bahas beberapa hal yang relate dengan part B tersebut. Yang pertama di sini tentang extended conversation ini, pertama ada the introductory comments. Oke. So introductory comments ini adalah pembukanya gitu, pembuka dari part B ini. Jadi ketika sebelum conversationnya dimulai ada introductory comments dulu. Yang mana introductory comments ini biasanya akan seperti ini, dia memberitahu siapa sih yang ada di conversation tersebut gitu. Misalnya nih kan ada contohnya, listen to two students talk about their psychology class. Berarti kan kita sudah dapat keyword di sini, ada dua students, kemudian mereka membicarakan tentang psychology class. So when you hear the audio, you will not get confused gitu. Kamu nggak akan confused nih. Ini lagi ngomongin apa ya gitu. Karena kamu sudah tahu, sudah dengar dari introductory comments-nya gitu ya. Di situ ada dua students dan juga sedang membicarakan psychology class gitu. Jadi diperhatikan di part A introductory comments-nya, part B introductory comments-nya harus diperhatikan. Oke? Kemudian selanjutnya adalah di conversation-nya. Di sini ya, di conversation. Ini part B ini sebetulnya dialog style-nya tuh sama dengan part A, cuman hanya lebih panjang gitu. Jadi kenapa disebut sama antara part A dan part B ini dialog style-nya itu karena dia tuh frequently take place-nya tuh in campus setting gitu. Karena dia tuh lebih banyaknya tuh antara part A dan part B ini take place-nya itu di campus setting gitu biasanya, tapi not always ya gitu. Kenapa jadi disebut agak mirip tuh seperti itu gitu, karena dialognya tuh ya seputar itu gitu. Hanya dia lebih panjang gitu. Nah, di sini yang pertama adalah kemudian dari segi questionnya, pertanyaan di part B juga sebetulnya itu lagi gitu. Sama sebetulnya dengan part A juga kan, jadi masih seputar itu gitu. Nah, tapi kalau di part B ini biasanya dalam satu audio tuh kan akan ada beberapa pertanyaan dan lingkup pertanyaannya tuh akan itu aja gitu. Kenapa disebut itu aja? Karena yang pertama dia tuh akan menanyakan topik question, kemudian question about setting, kemudian question about the speakers gitu. Dimana kalau topik question ini pertanyaannya akan what are the speakers discussing. Kemudian question about setting bisa time dan juga location ya. Kalau time berarti dia akan menanyakannya when, kemudian kalau location where. Itu dua hal yang kamu harus bisa cover gitu ya. Kamu harus bisa tahu ini tuh paling mungkin conversationnya diadakan atau terjadinya tuh di mana gitu ya. Jadi itu tuh harus otomatis aja ketika dari introductory comments dibilang percakapan itu ada siapa dan siapa,
Berarti kamu sudah bisa membayangkan di manakah percakapan ini berlangsung gitu. Kemudian yang terakhir adalah question about speakers. Di sini akan menanyakan who are the speakers. What is the probable relationship between the speakers? That's why kenapa kita perlu mendengarkan dan teliti sekali di introductory comments. Karena yaitu akan ditanyakan who are the speakers gitu. Oke, itu tentang questionnya ya. Kemudian selanjutnya adalah the answer choice. Kalau di answer choice ini kamu tuh lebih diminta untuk bisa guessing gitu, anticipating. Nanti kita akan bahas anticipating question ya. Anticipating answer. Anticipating questions dari answernya, maksudnya begitu ya. Oke, nah di sini nih di buku Bruce Rogers ini juga dia bilang beberapa tactics ya, tactics for extended conversation. Di sini ya yang pertama be familiar with the direction, but remember that you cannot turn the page to look over the answer choice while the direction are being read. Ini kalau paper base ya. Ini paper base biasanya kita nggak boleh buka dulu halaman selanjutnya ketika masih direction gitu. Biasanya begitu kalau di paper base. Tapi kalau di computer base biasanya enggak ya, karena kan kalau di computer base kita ya individualnya ya kita dengan komputer kita masing-masing gitu kan. Nah di sini yang kedua poinnya adalah pay attention to the introductory comments. Nah itu seperti yang tadi Miss bilang ya, kamu harus pay attention to the introductory comments for each conversation. These comments will tell you which item each conversation refers to and may give you an idea of what the conversation will be about. Gitu, oke? Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan tentang introductory comments ini. Kemudian yang selanjutnya adalah preview the answer choice during the conversation and the pause between question. Nah ini preview the answer choice dari anticipating question. Kita nanti akan bahas itu. Kemudian listen for overall concept. Kamu harus while you listening, kamu harus langsung bisa, maksudnya kayak harus kita tuh harus bisa menyimpulkan overall konsep daripada conversationnya dengan ini. Pertama, who is taking part in the conversation. Yang kedua, where and when, dan what is the main topic. Jadi ketika kamu sudah punya konsepnya mengenai conversation itu, maka akan sangat mudah sekali kamu mengerjakannya gitu. Selain dari overall ini juga kamu harus memperhatikan daripada details dari conversation itu. Seperti kan where, di mana, berarti itu akan sedikitnya kita diminta untuk detailsnya tuh itu di mana sih sebetulnya conversationnya gitu. Kemudian when dan lain-lain gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah you are not permit to take written notes. Jadi tidak diperbolehkan untuk written notes ya. That's why kalau alat tulis suka dikumpulkan nih kalau lagi tes TOEFL, karena tidak diperkenankan untuk itu ya. Kemudian tapi di sini dibilang adalah try to take mental notes on specific details. Ada kalau di Unpad dulu saya TOEFL itu dia masih paper base. Jadi hanya diperbolehkannya cuman bawa pensil dan juga penghapusnya ya, cuman eraser itu doang 2 gitu. Kemudian kalau di UIN ini kita sudah computer base gitu kalau di UIN. Kalau di Unpad masih paper base dulu waktu saya. Tapi di sini dibilang katanya try to take mental notes on specific details, fact, figures, date, place, and so on gitu. Tapi ya kamu harus kamu diperbolehkan untuk mental notes. Maksud mental notes tuh ya harus diingat gitu loh. Try to take mental notes karena kan kita tidak boleh
nulis gitu ya di papernya gitu. Maka ya you need to try to take mental notes. Gimana caranya? Ya harus latihan, harus banyak latihan untuk bisa mengidentifikasi details-detailsnya itu begitu ya. Karena biasanya kalau kita sudah masuk di part B ataupun masuk nanti ke part C, itu tuh jadi panik karena oh ya ampun, ini percakapannya akan lebih panjang dan nanti tuh di setiap pertanyaan tuh audio percakapannya nggak akan diulang lagi gitu. Kita harus langsung ini pertanyaannya apa gitu ya. Jadi biasakan gitu untuk latihan terus gitu. Oh, spesialnya untuk part B dan juga part C gitu ya. Oke, kemudian udah itu sedikitnya tentang triknya ketika kita di part B listening ini gitu. Sekarang kita lanjut ke materi. This is the first point adalah lesson 11, di mana ini adalah tentang anticipating question. Seperti yang tadi Miss bilang, anticipating question ini adalah berarti kamu mengantisipasi, guessing. Kayaknya ini Miss udah pernah jelasin ya tentang guessing questions. Dari mana kita bisa guessing question? Dari analyze the choices. Kamu bisa analisis dari pilihan-pilihannya, dari ABCD-nya nih. Jadi kamu udah bisa guessing, udah bisa nebak ini pertanyaannya akan tentang apa dengan anticipating question ini gitu, dengan menganalisis pilihan ABCD-nya gitu ya. Nah itu akan sangat membantu loh begitu dengan seperti itu gitu. Jadi sambil mendengarkan kamu bisa sambil ini kayaknya ini bakal tentang tempat nih. Ini kayaknya berarti kan kita sudah bisa handle it gitu ya. Jadi yang pertama adalah anticipating questions. Di sini juga kan dibilang nih ada if the full answer choices and the names of place, ada where nih. Jadi kalau ada nama-nama tempat berarti akan mengarahnya where. Kemudian kalau misalnya times of the day ya, nanyain atau times of the dates berarti dia akan nanyainnya when. Aduh, ada voucher ongkir gratis Shopee. Kemana pada check out gak nih 99 ya. Oke, itu tentang yang poin pertama atau di lesson 11 ini. Oke, nah di sini di lesson 11 ada latihan dulu nih ya. Kita latihan untuk anticipating questions. Oke, di sini ada conversation 1. Conversation 1 di sini nomor 1. Ini nih choice-nya ada a grade the students receive, a story about the dance recital, the need for correct spelling, the role of a reporter. Nah ini berarti paling mungkin ini pertanyaannya nih, di sini kan ini ada option pertanyaannya. Yang A, for what class did the man do the assignment? Kemudian yang B, what is the main topic of this conversation? Yang C, what does the man advise the woman to do? And then the last one yang D, what problem does the man mention in connection with the story? Jawaban yang paling betul atau pertanyaan untuk nomor 1 ini dengan pilihan-pilihan yang ada, ini yang paling betul jawabannya adalah yang B. What is the main topic? Jadi pertanyaan untuk nomor 1 adalah what is the main topic of this conversation? Kenapa jawabannya adalah B? Karena nih kita lihat nih dari the grade students receive. Grade student receive, jadi kalau topik itu biasanya akan berbentuknya phrase ya, tidak akan klausa atau sentence gitu. Dia akan prasa bentuknya. Di sini kan a grade the student receive, a story about a dance recital. Ini biasanya akan berbicara tentang topik gitu, tentang judul lah, penjudulan gitu. Jadi yang paling tepat untuk nomor 1 pertanyaannya adalah yang B. What is the main topic of this conversation? Ya, jadi yang B ini. Kemudian kita lanjut nih ke nomor 2. Nomor 2 di sini optionnya ada business, ada architecture, ada journalism, ada dance. Nah ini berarti kan ini nih lebih ke term gitu ya. Maksud itu lebih kayak
subject term dari sesuatu hal berarti. Nah, maka pertanyaan yang paling manakah yang paling mungkin dengan option yang ada di nomor 2 ini? Dan yang paling tepat adalah yang A pertanyaannya. For what class did the man do the assignment? Gitu. Untuk kelas apa nih? For what class did the man do? Karena ini kan tadi dibilang ini subject term ya, ini kayaknya akan lebih cocok pertanyaannya adalah yang A gitu ya. Begitu cara analisisnya. Tapi ya nanti kan kamu nggak akan disuruh buat pertanyaannya tuh jadi apa kan gitu. Hanya kan dengan anticipating berarti kita sudah punya ancang-ancang nih, sudah punya perkiraan ini akan menanyakan tentang apa begitu ya. Oke, itu mengenai lesson 11. Sekarang kita move on ke ini banyak ya, tuh lihat ada conversation 2 juga untuk anticipating gitu ya. Nanti sama-sama latihan ya setelah ini. Kemudian ada conversation 3 juga nih, banyak untuk anticipating questions. Oke, setelah ini kamu bisa kerjakan ya. Nanti Miss akan instruksikan. Kemudian yang selanjutnya ini ada lesson 12 ya, ini. Lesson 12 yang mana tentang answering overview questions. Overview question. After each extended conversation in part B, there are 4 to 5 question ya. Ada 4 atau 5 pertanyaan. Usually the first and sometimes the last question adalah tentang overview. Overview. Jadi akan menanyakan overview-nya gitu. Di sini dibilang to answer the questions, you need an understanding of the whole conversation rather than any specific point. Nah, ini kita perlu atau kita harus bisa untuk understanding whole conversation daripada ke detailsnya gitu. Karena akan ada overview questions di sini. Contohnya ini kan, what is the main topic of this conversation? Seperti yang tadi ya di latihan yang conversation 1, dia akan menanyakan tentang overview ya, overview questions atau topiknya itu akan tentang apa. Pokoknya kalau overview itu lebih ke yaitu dia topiknya ngomongin apa sih percakapan itu gitu ya. Itu akan menanyakan tentang itu. Kemudian selain menanyakan tentang topiknya juga dia akan menanyakan, kayak ini namanya overview ya. What are these people primarily discussing? What does this? Sebetulnya masih akan menanyakan hal itu tapi bentuk pertanyaannya yang berbeda-beda gitu ya, beragam gitu. Jadi kita harus menguasai, harus terbiasa gitu dengan jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Jadi selain kita harus bisa memperhatikan details dari percakapannya, kita pun harus bisa menarik kesimpulan atau kita harus bisa draw conclusion dari percakapan itu sendiri gitu ya. Kan itu sangat sangat luar biasa sekali kita dianugerahi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal gitu, pikiran kan, dengan kita harus bisa mempergunakannya ya seperti ini. Kita harus bisa double nih, detailsnya harus diperhatikan kan, kemudian overview-nya kita juga harus perhatikan gitu kan, luar biasa sekali. Jadi kita harus banyak-banyak latihan gitu ya. Jadi ke situ ya Miss. Oke ya, itu mengenai lesson 12. Oke. Nah, nanti di sini akan ada ada audionya nanti. Akan Miss kirimkan juga untuk exercise 12 ini. Oke. Oke, sebegitu. Kemudian selanjutnya ini lesson 13 nih. Lesson 13. Kalau tadi kan lesson 12 dia akan overview nih. Kalau sekarang lesson 13 adalah details everyone. Seperti yang tadi sudah Miss bilang, bahwa kita harus bisa tahu draw conclusion, overview-nya itu percakapannya tentang apa, seperti apa, dan juga kita harus paham, harus mengerti, harus tahu detailsnya. Karena akan ada pertanyaan tentang details questions ini.
Di sini dijelaskan, most of the question in part B are detailed question that require an understanding of specific point in the conversation. A majority of these conversation are factual questions. Jadi dia akan ya factual gitu. Pertanyaan-pertanyaannya tuh bentuknya factual. Asking what, where, when, why, and how much. To answer the question, you need to listen carefully ya. You need to listen carefully. Oke, untuk memperhatikan details-detailsnya. Nah, di sini dibilang juga other questions are inferent question. Aduh, ketutupan. Ada juga pertanyaan yang inferent question. As previously explained, the answer to inferent question are not directly stated, but are suggested by the information in the lecture. Many of these questions begin, what do the speaker imply? Ini kita kalau nggak salah nih sudah bahas ya tentang yang apa, yang state dan juga unstate gitu ya, yang tidak tertera dan juga yang tertera. Itu tuh pertanyaannya akan khas dengan imply. Speakers imply about blah blah blah. What can be inferred from the conversation about gitu. Nah, tapi sometimes ada juga jenis pertanyaan yang inferred questions gitu, inference questions gitu. Selain dari factual maksudnya tertera di audionya, ada juga jenis pertanyaan yang inference question tapi tidak terlalu didominasi gitu. Dominasinya factual berdasarkan audionya gitu ya. Oke, kemudian di paragraf selanjutnya, remember that the order of detailed questions follow the order of the conversation. Jadi dia akan mengikuti conversationnya. In other words, the first detailed question will be about something mentioned early in the conversation. Jadi nggak akan acak pertanyaannya gitu. Jadi misalnya nih details ini details tempat di audio tuh dibicarakannya di pertama nih, di awal-awal. Maka pertanyaan itu pun akan ada di awal sesuai ordernya gitu, sesuai susunan dari conversationnya gitu, nggak akan acak gitu ya. Jadi dibilang di sini kan order of details question follow the order of the conversation. Jadi mengikuti ritme atau susunan percakapannya gitu ya. Kemudian itu kayaknya mengenai lesson 13 ini ya. Details, itu tuh details yang terpenting ya. Apa saja sih Miss details? Ya details itu biasanya akan menanyakan tempat, subjeknya, atau misalnya nih ada disebutkan ya ada beberapa mata kuliah di situ. Nah itu biasanya akan ditanyakan karena itu berhubungan dengan details. Kemudian tanggal, hari, jumlah gitu. Atau ada angka tuh biasanya suka ada computation di situ. Atau misalnya jumlah SKS yang mau diambil. Nah itu biasanya akan seputar-seputar itu gitu ya. Kemudian juga kita harus ingat bahwa kalau audio di conversation part B dan juga part C ini, dia tuh tidak akan yang aneh-aneh. Maksud yang aneh-aneh itu bukan yang misalnya nih ya, percakapan tentang ibu menasehati anaknya atau anaknya merengek apa gitu. Enggak ya, ini akan bersifatnya akademis gitu. Ya misalnya tentang museum, tentang sejarah musik atau dan lain-lain gitu. Jadi akan seperti itu jenis-jenis conversationnya gitu ya. Jadi kita harus terbiasa mendengarkan audio seperti itu gitu ya. Seperti dengan reading ya sama. Karena kan ini lebih sifatnya akademik ya kalau TOEFL ini. Jadi ya dia akan mengarahnya ke hal-hal yang akademik begitu. Oke. Nah, ini nanti untuk latihan exercise 13 juga. Ini nanti akan Miss kirim audionya. Ini nih kan details nih. Coba kita lihat perbedaannya apa sih dari yang tadi nih. Ini kan kita lihat di sini dulu deh. Ini nih yang lesson 13 ini kan details. Kayak apa sih details tuh? Nih ada doctor, ada newspaper, ada magazine. Itu kan ke spesifik ya, hal yang spesifik. Kemudian misalnya ini it's too tiring, it can cause injuries. Kemudian it's not demanding enough. Kemudian ini down skiing, jogging, cross country skiing gitu. Itu kan lebih ke informasi-informasi yang details gitu dari percakapannya gitu ya. Ini hal yang mengarah-ngarah detail. Sekarang coba kita lihat ke perbedaan daripada ini.
Nah ini apa namanya, yang nomor 1 nih, method of predicting earthquakes, kemudian ways to improve demands. Ini kan lebih ke perasa ya di situ gitu. Nah itu biasanya ke overview gitu. Nah itu sedikit perbedaan daripada overview. I believe sih kamu sudah paham perbedaan daripada seperti apa sih overview atau drawing conclusion itu, kemudian kalau details itu seperti apa gitu. Jadi yang terpenting adalah pay attention dan listen carefully. Jangan ke distract oleh apapun gitu. Apalagi nih part A aja kalau ke distract sedikit kan jadi ganggu konsentrasi banget ya, apalagi di part B dan juga part C. Yang mana part B dan part C ini audionya hanya dibacakan 1 kali dan baru kemudian pertanyaannya gitu. Kalau kita nggak listen carefully tadi itu jadi ngeblank gitu apa yang diomongin di audionya gitu. Jadi nanti pas ngerjainnya aduh tadi apa ya, tadi emang ada ya di audio disebutin yang itu. Nah gitu ya. Oke. Kok jadi dicoret ini. Begitu sampai lesson ke 13 itu ya. Nanti audionya Miss kirim untuk latihan gitu ya. Kita nggak akan latihan dulu di ini ya, mini test. Kita akan memperdalam dulu kemampuan teman-teman di part B ini dari latihan-latihan yang ini gitu. Tadi ya dari conversation 1 ya exercise, conversation 1 exercise 11 gitu sampai ke 13 gitu. Oke? Ya, sekian untuk penjelasan part B. Nanti minggu depan kita akan masuk ke part C. Berarti kita listening sudah ada 3 pertemuan mungkin ya. Nanti part C kita akan bahas di hari Senin. Dan setelah itu kita akan masuk ke reading gitu ya. Mudah-mudahan latihannya ini teman-teman bisa difahami gitu ya. Oke, that's all everyone. Thank you so much. Kemudian I'm sorry if I did many mistakes here. I'm so sorry. So thank you for listening. So see you in the next video. Oke, jangan lupa like, subscribe channel Miss Vera. Thank you everyone. Happy Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.